Mau nggak lu sama gua sama-sama kita bangun mati-matian sampai gua akan temenin lu sampai 100 juta pertama. Itu closing, Pak. Ini saya cuma contoh-contoh. Tapi itulah closing. Paham ya? Bukan udah nawarin, mana mau coba dulu nggak? Bagus buat mama diabetes. Nggak bisa di bisnis ini. Paham ya teman-teman ya? Itu caranya closing Anda. Nah, untuk ketemu nada yang baik, intonasinya, ya latihan terus ditolak. Paham ya? Makanya saya bilang teman-teman, saya selalu bilang gini, saya pernah tanya langsung ke anak muda kalau ini. Kalau lu gue tampar setiap hari, lalu saya kasih 100 juta per bulan, mau nggak? Semua bilang mau. Ditampar tiap hari sakit. Lalu saya tanya, kenapa ditolak 100 kali aja nggak mau? Ditolak, nggak sakit. Buat 100 juta. Sekarang saya tanya lagi pertanyaan ke Anda, apakah Anda ditolak 100 kali sehari? Itu kenapa ada orang yang sukses, itu kenapa ada orang yang tidak, teman-teman. Ngerti ya? Jadi gak ada cara yang paling ngebut, cara curang buat sukses, gak ada. Kalau Anda mau rajin dikit, Anda baca orang sukses, semuanya kisah sedih dulu, Pak. Chairul Tanjung, anak singkong. Coba baca deh orang-orang sukses. Semuanya cerita sedih dulu, Pak. Nah, Anda sama kayak Anda. Hari ini, Anda yang susah jalanin bisnis ini, Anda lagi membangun cerita Anda. Percaya sama saya. Kalau cerita Anda terlalu bahagia, nggak ada yang mau nonton. Kayak film Korea, nggak ada. Konfliknya nggak ada, berantemnya nggak ada, selingkuh nggak ada. Pokoknya dia hubungan suami istri, mesra terus dari ending apa? Dari awal sampai ending. Siapa yang mau nonton tuh film? Kita lagi, Anda yang lagi berjuang. Sekarang Anda lagi bangun cerita Anda untuk selamanya nanti Anda ceritain. Ngerti ya? Jadi semakin sedih itu, asal Anda stay, pasti nanti cerita Anda paling bagus. Kalau enggak, Bapak join AFC. Nggak pernah ditolak. Tiba-tiba Bushido. Pak, naik panggung Pak, ceritain kenapa sukses. Lu nggak bisa cerita apa-apa. Tahu kenapa deh, gue kope prospek, orang join aja. Dia bingung, gue juga bingung kenapa dia mau join. Apa tuh ceritanya, Pak? Coba apa ceritanya? Bapak nanya saya rahasianya. Saya aja bingung, Pak. Cerita dia join, ini juga join. Tiba-tiba Bushido aja. Nggak ada kayak gitu, Pak. Nggak ada. Semua orang sukses punya ceritanya masing-masing. Itu yang saya lagi mau kasih tahu ke teman-teman. Anda sekarang lagi susah, Anda lagi ngukir tuh cerita indah itu. Sampai jadi waktu Anda sukses, cerita itu jadi bagus didengar orang. Orang jadi terinspirasi. Ngerti ya teman-teman ya? So, dalam tahap pertama saya ulang lagi, pikirin kenapa lu datang ke sini. Serius nggak sih pengen sukses? Ah, gue udah tua. Saya punya samurai 87 tahun. Tua nggak tuh? Jadi Anda belum tua. Oke? So, teman-teman ingat. Tahu Anda kenapa datang ke sini? Kenapa Anda pilih AFC? Yang kedua adalah ceritain diri Anda sendiri. Yang ketiga adalah dalam level prospek. Saya ngebut ya, karena saya juga mau dengar orang sukses itu sharing. Yang kedua adalah dalam prospek, bukan presentasi. Prospek itu bagaimana Anda lihat orang calon prospekan Anda. Mampu atau nggak mampu? Oke? Kalau nggak mampu, Pak, itu diamond dihilangin aja di slide. Paham ya? Nggak usah jelasin diamond, biar aja dia nggak tahu. Karena dia nggak mampu. Kalau dia mampu, nggak ada juga safir sama ruby, Pak. Yang dia lihat cuma diamond, 3 diamond, udah itu aja kalau saya. Ngerti ya? Jangan orang udah mau join ruby, dia udah nggak mampu. Yakin nih nggak mau diamond, nanti pass up loh. Ini 550.000 loh. Ngejengkelin namanya itu. Ngerti ya teman-teman ya? Kita harus tahu dia mampu atau nggak mampu. Ada edukasi atau enggak? Educated atau enggak? Sekolah atau enggak? Kalau enggak, nggak usah bahas regenerasi sel, stem cell. Bikin pusing. Ya, dia ini jantung. Udah ceritain aja apa manfaat yang... Nanti dia ngomong lah, pusing banget gue. Udah yang paling cocok buat jantung apa? Udah cerita aja. Jelasin Utsu, Sensei Suruh, SOP, Suba, lupa semua pulang. Apa tadi yang manfaatnya? Ngerti ya? Kita cuma jelasin apa yang kira-kira dia perlu aja. Prospek adalah mencari kebutuhan dia. Ngerti ya? Prospek adalah mencari kebutuhan dia. Dia diabetes, butuh SOP. Udah jelasin SOP aja. Oke? Nggak usah jelasin Ernest Prayuda lah, Trevino, Nicholas.
pulang dia lupa. Oke? Oke, jadi cari apa yang dia butuh. Bisnis, udah jelasin bisnis sudah. Oke, lu invest 23 juta. Kenapa 23 juta? Dapat apa? Itu yang kita jelasin. Mudah-mudahan suatu hari saya share slide saya ada bikin video tuh 3 titik itu. Kenapa invest 20 juta? Anda harus nonton deh. Itu bagus banget buat Anda buka mindset. Jadi deketin orang, kenapa sih dia harus taruh 23 juta ke saya? Ada alasannya. Nanti saya lewat leader nanti bisa kasih ke Anda. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda harus tahu, ini bisnis atau bukan. Saya waktu itu ketemu Tan Kian. Tahu ada yang Tan Kian ya? Tan Kian adalah urutan ke-6 atau ke-7 orang terkaya di Indonesia. Di Indonesia, saya ketemu member dia, upline-nya Hotman Paris. Kira-kira Pak, kalau saya jelasin bisnis ke dia, konyol nggak saya? Hah? Orang ke-6 terkaya di Indonesia. Lalu saya mau jelasin bisnis sama dia. Hah? Produk? Enggak juga. Apa yang saya jual ke dia? Yang saya jelasin adalah misi AFC yang mau bantu orang. Gimana kita bikin lapangan pekerjaan buat yang lain. Gimana lu bisa beramal di sini. Saya punya yayasan. Dari situ Anda tahu kalau orang di prospek ini apa yang kira-kira yang dia suka. Kebutuhan dia apa, Pak? Jangan kita yang ngajak-ngajarin orang. Ini ada bisnis yang bagus. Bagi lu bagus, bagi gua enggak. Iya dong. Lihat dulu dia butuh apa. Jangan ngomong dulu. Saya kalau prospek orang, saya tidak akan nawarin apa-apa sampai saya tahu dia mau apa. Kelihatan oke nggak tuh? Oke ya? Saya nggak tahu mau apa, ya saya ngomong apa dulu. Lalu saya harus ngapain? Ya cari tahu, ngobrol dong. Bu, apa kabar? Suami sekarang gimana bisnis? Bisnis gue lagi ancur-ancuran nih. Oke, gue mulai tahu. Iya dong. Bokap nyokap gimana? Bokap nyokap gue habis COVID. Oke, gue udah tahu nih cerita apa nanti. Ngerti ya? Jangan baru duduk. Sebenarnya bro. Nah, baru duduk Pak. Belum mesen menu, belum apa. Udah keluarin buku merah, jeder. Keluarin brosur di meja, jeder. Dia udah deg-degan kan. Aduh, apaan nih katanya. Iya, nggak ada kayak basa-basi apa, nggak ada. Sebenarnya, wah udah mantep nih gue. MLM ya katanya. Tambah ngedown deh lu. Nggak bisa dong. Duduk dulu, hargai dia mau datang. Hari ini bikin orang mau datang aja susah loh. Dia duduk, hargai dulu dong. Sambil ngobrol santai. Oh sampai ada di hati, kayaknya belum tepat deh saatnya. Udah nggak apa-apa. Daripada lu ngomong ditolak juga, ngerti ya? Iya rasa-rasa dikit lah. Belum tepat nih momennya. Suruh bayar ini aja nggak bayar dia. Wah udah, nanti dulu nih. Iya kan? Next, ngajak ngopi-ngopi lagi. Soalnya Pak, ada aja loh, contoh. Saya mau gabung sama Anda, waktu Anda tawarin bisnis ini. Tapi saya nggak ada duit, lalu saya malu. Orang kita kan gitu ya. Ada aja gengsi-gengsi nggak pentingnya. Malu. Ah, nggak dulu deh. Sebenarnya mau. Tapi pas nggak ada duitnya, lalu Anda main nawarin hari ini. Aduh, nggak dulu deh. Nanti aja ya, nolak halus kabur. Padahal sebenarnya mau. Coba kalau kita, oh ya, kenapa emang? Bro, gue justru tahu lo nggak ada duitnya, makanya gue lah nawarin lo. Nanti kalau bayar ini nanti, tapi gue mau lo bangkit sama-sama sama gue. Kalau lo ada duitnya, gue malah nggak datang ke lo. Tahu? Nada kayak begitu aja orang denger enak Pak. Ngerti ya? Bukan, oh gitu, oke, pulang, nggak ada chat-chatnya lagi, langsung bye-bye. Facebook unfollow, Instagram unfollow, dah mati-mati dah. Ngerti ya teman-teman ya? Ya Tuhan, mudah-mudahan dia cepat ke surga, bisa sekarang. Nggak kayak gitu. Ya, kalau ditolak pun keluarin kata-kata yang baik. Nggak ada duit. Justru lu nggak ada duit, makanya gue datang. Kalau lu ada duit, gue nggak datang, bro. Kita bangun sama-sama, bisa. Enak kan? Itulah prospek. Jadi kalau prospek, Anda harus tahu betul orang yang Anda mau ajak ini sekolah atau enggak, mampu atau enggak, keadaan dia gimana, apa yang dia butuhin. Ngerti ya? Kita datang untuk memenuhi apa yang dia butuh. Maka Anda akan diterima. Kalau Anda mau bakso, saya kasih ayam, mau? Enggak. Sama di bisnis ini gini, oke? Dalam 2 prospek tadi. Ketiga, tadi saya udah tambah-tambahin dikit, closing.
Selalu bikin momen yang spesial. Ngerti ya? Bukan di sini, udah selesai acara, tadi gue ngundang 7 orang. Oke, 7 orang ngumpul di sana. Gimana? Mau nggak? Nggak bisa. Kalau saya closing selalu intim. Oke, pulang dulu. Besok si A yang saya ajak. Ngomong berdua. Kasih suasana hati. Karena kita harus ngomong yang mendalam. Tadi saya closing kan. Bro, sebenarnya gue ajak lu karena bla 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 bla. Enak Pak. Ngerti ya? Jadi intim. Sama kayak Anda suami istri. Mana lebih enak? Waktu saya ngelamar Anda berdua aja, romantis, atau rame-rame di hajatan orang? Ya enak berdua dong. Intim, saya ngomongnya spesial. Kenapa dia yang saya pilih? Apa impian saya? Kenapa lu harus bergabungnya sama saya? Lalu kalau kita gabung, kita akan kemana nih? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi orang dengar tuh ya, yakin gitu loh. Oke, saya pilih Anda. Yakin gitu loh, bukan pulang, sialan gue join dia, mesti gue sama lu ya. Jadi gitu, ngerti ya teman-teman ya? Jadi bikin yang spesial dong momennya. Karena waktu dia say yes sama Anda, lalu dia hidupnya berubah. Bayangin nggak tuh pahalanya? Nggak bayangin nggak rezeki apa Anda yang dikasih sama Allah? Rezeki kita itu tergantung dari kita murahin urusan orang apa enggak. Ngerti teman-teman ya? Ini bukan soal duit-duitan mulu. Beneran. Anda bikin orang mudah, Anda juga dibikin mudah. Iya. Jadi kalau momen ini sespesial itu, kenapa waktu closing dia berhak dong dapat closing yang paling baik? Setuju ya? Berhak dong dapat closing yang sangat baik, sangat terkesan buat dia. Itulah closing teman-teman. Oke? 1, diri Anda. 2, prospek. 3, closing. Ini 3 hal yang Anda terapin dulu di hidup Anda. Pulang, sebelum tidur, sebelum ngapa-ngapain, bengong dulu. Bayangin, kenapa sih lu harus sukses? Pernah nanya gitu gak sih teman-teman? Pernah gak Anda mikir ya, lagi doa kan, mau umur panjang, wah, jauhin deh COVID, oke. Mau sukses, oke. Pernah gak mikir kenapa Tuhan harus pilih Anda bukan orang lain? Hah? Kenapa Tuhan harus umur panjangin Anda? Kenapa nggak yang lain aja? Kenapa Tuhan harus bikin sukses Anda? Kenapa nggak orang lain aja? Oh, saya ingin sukses karena saya ingin beli rumah buat anak saya, buat itu. Iya. Kata Tuhan mah, next aja deh. Mending gue suksesin yang ini, kata dia mau bangun panti asuhan. Contoh loh. Ngerti ya teman-teman ya? Ini sebelum minta, kita harus tahu alasannya. Sama kayak kalian di sini datang. Sebelum lu mau sukses, mau penuhin semua impian, tanya dulu, kenapa harus Anda datang ke sini? Ya, karena ini nggak semua orang bisa sukses teman-teman, bisnis kayak gini ya. Ini bisnis luar biasa, berat tanggung jawabnya. Bapak join sama saya. Secara nggak langsung saya bertanggung jawab loh. Karena waktu saya closing, dia suatu hari kan tagih saya. Lu bilang akan temenin gua katanya. Katanya lu akan ini sama gua. Gua WA aja lu nggak bales katanya. Ada leader kayak gitu, setuju gak? Ngomong sih indah, udah join, bye. Tanggung jawabnya berat Pak bisnis ini. Dan jadi mudah-mudahan teman-teman tahu kenapa harus datang sini dan kenapa harus sukses. Kenapa harus pilih AFC teman-teman? Karena kami siang malam pikirin member kita buat kerja. Saya hari ini roadshow 2 bulan lagi saya baru pulang. Karena Mei ada Lebaran. Saya harus pulang kampung juga. Juni saya lanjut lagi sampai September. Tugas saya bikin member saya sukses. Itu aja yang saya tahu. Why saya adalah member saya. Saya semangat karena member saya sedih karena member saya. Nggak ada yang lain. Oke teman-teman ya. Saya balikin ke yang punya acara MC, saya mau terima kasih buat teman-teman yang hari ini datang ke sini. Saya tahu Anda datang mempertaruhkan banyak, pasti dong, karena kita situasi gini. Tapi mudah-mudahan teman-teman hari ini Anda dapat sesuatu. Karena bagi saya, 1 orang aja di sini yang duduk, berubah nasibnya, tugas saya lunas. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita bisa ada di panggung-panggung kemenangan. Mudah-mudahan Anda yang berdiri di panggung itu, saya luar biasa bahagia. Oke teman-teman, saya Niko, saya mau pamit. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi buat GMIC Indonesia. Ya, teman-teman, luar biasa sekali. Ilmunya dahsyat sekali. Kalau kita bisa terapkan tadi 3 hal yang tadi yang dijelaskan itu, maka insya Allah kita pun akan sukses di AFC.